apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan menyampaikan perasaan politiknya itu menjadi sebuah tanda rasa frustasi yang luar biasa karena aktor atau kubu tokoh elit utamanya tidak muncul dan selama ini gagal dipancing, sementara Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Tifa, Rismond dan sebagainya itu ya tidak kunjung ditahan. Selamat malam semuanya. Setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan Pak Jokowi diserang dengan isu ijazah palsu, hari ini Pak Jokowi akhirnya terbawa perasaan. Mulai baper gitu ya, mulai bawa-bawa perasaan, udah mirip Pak SBY. Karena hari ini Pak Jokowi menyampaikan perasaan politiknya, salah ya, perasaan politiknya. Iya, biasanya kalau politik, kalau bahasan materi politik itu kan ya pandangan politik atau analisa politik. Ini enggak nih, ini perasaan politik. Pak Jokowi mengatakan bahwa di balik soal isu ijazah palsu atau isu pemakzulan Gibran sebagai wapres dan anaknya Pak Jokowi, ini nampaknya ada agenda politik besar. Mulai baper gitu ya, mulai nggak tahan, mulai menyampaikan unek-uneknya gitu. Dan ini sebenarnya ya bukan hal yang baru. Sejak awal isu ini dimainkan dan melihat Roy Suryo bersama kawan-kawannya dan juga awalnya ada Amin Rais di sana, saya sudah bilang bahwa ada agenda politik besar di balik ini semua. Jadi ya kalau sekarang Pak Jokowi baru menyampaikan unek-uneknya, ya kok baru sekarang gitu ya. Saya yang ngikuti isu ini yang tidak terlibat langsung sejak awal sudah menyampaikan pandangan politik gitu, bukan perasaan politik ya, karena saya nggak ngerasa apa-apa. Ya, jadi kalau kalian nonton video-video saya dan konsisten nonton video saya sejak awal SeaWorld ini ada, itu pasti kalian juga pernah nonton dan ingat bahwa saya bilang bahwa di balik soal isu ijazah palsu Pak Jokowi ini ya ada agenda politik besar. Makanya saya sempat untuk meminta teman-teman ya host atau penulis-penulis yang ada di SeaWorld itu untuk tidak membahas atau menyerang kubu Jokowi, karena ya ini mainan kelompok yang lain gitu. Kita tidak ada di sana gitu, sehingga kalau kita ikut terlibat, ikut kemudian terpancing dengan permainan kelompok sebelah ini, ya nanti kita yang tergulung, kita nanti yang kemudian dikorbankan. Dan ya sejak awal saya meyakini itu, bahwa hari ini kemudian semakin terkonfirmasi dan Pak Jokowi menyadari atau merasakan ada perasaan politik, ini kayaknya ada agenda politik besar, itu karena memang sudah sangat-sangat mencurigakan. Karena ini sebenarnya adalah isu atau masalah yang mudah sekali untuk diselesaikan. Pak Jokowi juga sebenarnya punya cara yang lebih pas dan lebih cepat untuk menyelesaikan isu ini. Tapi yang ditempuh adalah jalur yang sangat rumit. Sehingga hari ini Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismond, Dr. Tifa dan sebagainya itu, yang seharusnya mudah untuk kemudian langsung ditahan atau dijadikan tersangka, itu sampai sekarang masih berbelit-belit gitu. Kayak nggak selesai-selesai gitu. Itulah yang membuat Pak Jokowi terbawa perasaan hari ini kayaknya gitu. Mulai menyampaikan perasaan politik. Udah kelamaan soalnya gitu. Dan begitu juga dengan Forum Purnawirawan TNI yang menyampaikan usulan pemakzulan terhadap Gibran atau Wapres Indonesia. Itu sampai sekarang seingat saya belum ada satupun pihak yang berani menyampaikan perlawanan secara terbuka. Bahkan Presiden Prabowo sekalipun itu harus menggunakan suara Wiranto untuk menyampaikan perasaan politiknya, ya bukan ya, untuk menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto seperti apa gitu. Dan jawaban dari Pak Wiranto bukan menentang, bukan menyalahkan, bukan juga kemudian mengabaikan atau ingin menutup isu ini dengan cepat, enggak gitu. Jawaban dari Presiden Prabowo katanya ya menghormati, bagaimanapun itu adalah bagian dari aspirasi purnawirawan TNI dan mereka para purnawirawan ini pasti sangat cinta dengan Indonesia. Jadi ya bahkan Pak Prabowo sendiri pun ya nggak mau menyelesaikan secara cepat soal isu ini, padahal bisa saja sebenarnya gitu. Tinggal kasih instruksi beres ini. Dan menteri-menteri projo yang sebelumnya sering sowan ke Solo terus kemudian ya sampai sekarang masih menggunakan nama projo gitu kan. Itu nggak ada satupun juga yang berani untuk kemudian menyampaikan pembelaan terhadap
Gibran atau melawan isu-isu yang dimainkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Jadi ya memang saking takutnya kayaknya atau saking besarnya agenda politik yang ada di balik ini semua, sehingga menteri-menteri Jokowi, relawan-relawannya yang jadi komisaris itu ya nggak berani bicara gitu. Ya hanya saja Pak Jokowi baru hari ini berani mengungkapkan semua ini gitu, mengungkapkan perasaan politiknya. Seharusnya kan di sejak awal gitu. Kalau sekarang setelah ini semua terjadi, yang harusnya dilakukan oleh Pak Jokowi bukan cuma soal perasaan politik, soal agenda besar gitu. Seharusnya ya lebih pas, lebih jelas gitu. Langsung tunjuk hidung siapa yang bertanggung jawab dari agenda-agenda politik ini gitu. Kubu yang mana? Kubu siapa gitu ya? Harusnya sampaikan dong gitu. Kenapa Pak Jokowi takut? Takut gatal-gatal lagi. Takut gimana? Takut korengan lagi atau takut ngelupas lagi kulitnya ya atau gimana. Jadi ya seharusnya kalau Pak Jokowi sudah tahu, dan ya pasti Pak Jokowi juga sudah tahu, dan laporan-laporan dari intelijen dan sebagainya kan sampai sekarang juga pasti masih adalah teman-temannya Pak Jokowi di elit gitu ya, sehingga ya pastinya Pak Jokowi sudah dapat tuh. Tapi kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak langsung menyerang? Ya salah satu jawabannya kenapa Pak Jokowi tidak bisa menyampaikan penyerangan, ya karena mungkin yang bermain bukan PDI Perjuangan ya kan. Jadi seandainya isu-isu ini dimainkan oleh PDI Perjuangan, wah Pak Jokowi pasti seneng tuh, pasti main sinetron, main drama terzolimi, pasti seneng sekali tuh. Tapi karena yang bermain bukan PDI Perjuangan, udah kebingungan dia mau ngapain. Dan ya itulah unik dan ajaibnya Partai PDI Perjuangan. Meskipun sudah dikhianati, diserang, dirusak oleh Jokowi dan keluarga, oleh geng Solo dengan parcoknya gitu ya. Sampai sekarang PDI Perjuangan tetap santai saja. Fokus sekali gitu ya. Meskipun Hasto Kristianto sudah masuk gitu ya. Terus kemudian sampai sekarang kongresnya juga masih belum kunjung terlaksana atau belum terbentuk panitianya. Tapi tidak sedikit pun PDI Perjuangan berniat atau punya punya keinginan untuk melawan Jokowi atau membuat Pak Jokowi semakin tersudut. Nggak ada gitu. PDI Perjuangan santai. Oh, Gibran mau dimakzulkan, apakah langsung kemudian direspon sama kader-kader PDI Perjuangan? Enggak, santai aja kader-kader PDI. Malah justru kader-kader PDI Perjuangan menjadi rem. Itulah bijaksananya kader-kader PDI Perjuangan. Karena ketika mereka dikhianati, dirusak, diserang sedemikian rupa, ternyata setelah itu semua, bagi PDI Perjuangan, ya udah deh, kayak nggak ada apa-apa gitu. Sehingga sekarang ketika muncul isu pemakzulan, bahkan suratnya sudah dikirim ke DPR, PDI Perjuangan, kader-kadernya tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Bahkan Pak Said Abdullah itu menyampaikan bahwa sebenarnya masalah kita hari ini yang harusnya lebih kita perhitungkan atau pertimbangkan atau perhatikan sebenarnya adalah masalah di global gitu. Bukan masalah-masalah politik dan urusan-urusan yang seperti ini. Seperti pemakzulan maksudnya gitu. Ya meskipun pada akhirnya ini terserah pimpinan DPR nantinya akan seperti apa. Tapi dari sudut pandang pribadi kader PDI Perjuangan bernama Said Abdullah sebagai ketua Banggar hari ini, Pak Said tidak memainkan isu apa-apa gitu. Tidak memanfaatkan isu besar ini untuk kemudian menyudutkan Gibran dan keluarga Solo. Padahal kalau mau bisa aja gitu. Ya seenggaknya ya mendukung gitu ya. Ya kita harus hormati sama seperti jawabannya Pak Prabowo, ya kita apresiasi misalkan gitu. Pak Said justru mengerem dan bilang bahwa ya, seharusnya kita lebih fokus kepada masalah-masalah global. Dan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI hari ini itu juga sangat-sangat menahan diri untuk tidak sama sekali membahas soal isu pemakzulan ini. Ya kayak dibiarin aja, orang mau bicara apa kayak terserah gitu ya. Mbak Puan tidak merespon apa-apa. Jadi ya sampai sekarang fokus Mbak Puan hanya masalah soal judi online gitu ya. Ya pokoknya masalah-masalah kerakyatan. Dan kemudian juga yang terbaru ada masalah beras oplosan, itu yang disampaikan sama Mbak Puan. Soal pemakzulan tidak satu pun ucapan atau pernyataan Mbak Puan muncul untuk mengomentari ini semua. Itu kan menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan yang sangat luar biasa. Kita aja nih kalau dikhianati atau diserang sama teman, wah
Kalau ada kesempatan, kita pasti mainkan gitu kan. Kita habisi gitu kan. PDI Perjuangan tidak seperti itu, dan itulah wajah dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, dan kita akhirnya menyadari kenapa PDI Perjuangan secara berturut-turut bisa menjadi partai pemenang pemilu ya, karena memang kader-kadernya fokus seperti ini dan tidak terpengaruh dengan dengan gimmick-gimmick politik yang coba dimainkan oleh berbagai macam pihak gitu. Jadi ya secara keseluruhan PDI Perjuangan tidak bisa disalahkan, dan itu nampaknya yang membuat Pak Jokowi jadi kebingungan. Ya karena isu pemakzulan, isu soal ijazah palsu, semuanya beredar atau berada di area yang abu-abu gitu. Yang nggak jelas warnanya gitu. Ya meskipun sebenarnya jelas sih gitu ya. Seperti misalkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon. Kalau kita perhatikan semua mereka ini udah pasti bukan PDI Perjuangan gitu. Cuma ini yang tidak bisa saya sampaikan juga gitu kan. Sebenarnya saya tahu gitu. Coba kalian cek aja tuh Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon nggak tahu saya. Tapi kalau Tifa, Roy Suryo, kalau kita lacak dari jejak digital mereka sejak tahun 2014, itu pasti kita bisa baca gitu. Ini kelompok yang mana? Cuma kan kita tidak bisa menyampaikan ini semua. Ya kalian cek sendirilah gitu ya. Jadi ya bagi saya, kalau sudah sejelas itu, kenapa Pak Jokowi tidak menyampaikan siapa yang punya agenda besar di balik ini semua? Ya tanyakan Pak Jokowi, kenapa gitu? Kenapa nggak berani? Ya karena dengan adanya isu ini, yang paling diuntungkan sebenarnya ya kelompok mereka gitu. Ada sekelompok yang mereka bela, bukan mereka bela ya, yang satu kubu dengan Roy Suryo, Dr. Tifa dan sebagainya. Ini ya kelompok mereka ini yang paling diuntungkan. Kalau Pak Jokowi hancur gitu ya, kalau Gibran hancur. Kalau PDI Perjuangan ya nggak ikut-ikut, dia udah di luar area gitu, tinggal nonton aja. Ya karena jangankan bermain soal isu, PDI Perjuangan hari ini nggak punya menteri, nggak punya komisaris gitu. Jadi ya udah pasti isu soal pemakzulan atau ijazah palsu ini bukan mainan atau skenario dari PDI Perjuangan. Dan itulah yang membuat Pak Jokowi jadi nampak kebingungan gitu. Mau nyerang nggak bisa gitu ya. Kayak aduh nanti takut kalah gitu. Mau nyerang bukan takut kalah, takut malah berbalik mantul ke diri sendiri ya, karena nyerang kubu yang memainkan itu kayak nyerang tembok gitu. Kalau kita pukul sekencang-kencangnya bisa sakit gitu ya. Kalau kita pukul pakai bola misalkan bisa mantul. Jadi ya memang membingungkan, dan bagi Pak Jokowi dengan perasaan politik yang dia sampaikan hari ini itu menjadi sebuah pengakuan bahwa melawan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon itu bukan lawan yang sepadan. Dan Pak Jokowi nampak sejak awal ingin berhadapan langsung dengan tokoh yang memainkan isu ini atau dengan kubu yang bermain soal ijazah palsu atau pemakzulan ini. Makanya kemudian dipancing dengan reaksi yang berlebihan, dengan sewa pengacara, dengan lapor ke Polda Metro Jaya. Harapannya aktor politik atau kubu yang mempunyai agenda politik untuk menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya itu bisa muncul ke permukaan dan ya bisa ikut bermain gitu. Tapi ternyata sampai sekarang nggak muncul-muncul. Ibaratnya Pak Jokowi gagal mancing. Ya kalau Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon bukan apa-apa. Mereka kalau di penjara juga nggak ada dampaknya ke Jokowi gitu. Tapi kalau aktor di balik ini semua, di balik soal pemakzulan, isu ijazah palsu, itu mungkin bisa membuat sedikit perubahan gitu. Ya tapi ya itulah faktanya hari ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan menyampaikan perasaan politiknya itu menjadi sebuah tanda rasa frustasi yang luar biasa karena aktor atau kubu tokoh elit utamanya tidak muncul dan selama ini gagal dipancing, sementara Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Tifa, Rismon dan sebagainya itu ya tidak kunjung ditahan. Makanya terbawa perasaan gitu ya. Ya karena isu pemakzulan, isu ijazah palsu ini harus diakui memang sangat-sangat negatif sekali gitu. Bahkan yang memilih Pak Prabowo sekalipun, pemilih 02 Prabowo Gibran gitu ya, sampai sekarang kayaknya mereka pusing juga tuh ngelihat Gibran gitu kan. Ya kebetulan ada usulan pemakzulan gitu. Jadi kayak ketemu tuh antara botol sama tutupnya gitu. Ada perasaan yang ya
males lihat Gibran gitu ya, deg-degan terus kalau ngelihat Gibran lagi di wawancara gitu, karena kita bingung jawabannya ini nyambung apa enggak. Selain matanya kelap-kelip, terus suaranya getar-getar gitu ya. Yang kita perhatikan juga, ini nyambung nggak nih antara pertanyaan dengan jawaban yang akan disampaikan gitu. Ijazah palsu juga sama gitu. Ijazah palsu itu ya sudah sangat negatif sekali kepada Pak Jokowi dan membuat orang-orang yang selama ini percaya atau nggak ada masalah dengan ijazah Pak Jokowi gitu ya, sekarang jadi mulai meragukan. Kayaknya memang ada banyak kejanggalan gitu dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, dari tahun KKN, dari ijazah yang berbeda, dari keterangan-keterangan sebelumnya gitu ya, yang pembimbing skripsinya ternyata bukan Pak Kasmujo. Itu mencurigakan semua. Sehingga ini bukan lagi soal benar dan salah, bukan lagi soal pembuktian, tapi soal persepsi dan keyakinan masyarakat yang sudah terbentuk sangat-sangat negatif sekali. Dan ya itu sekali lagi bukan salahnya penegakan hukum gitu, tapi karena memang kecanggihan Roy Suryo dan kawan-kawan bermain narasi, dan mereka sampai sekarang ini kayak dibiarkan, kayak nggak ditahan-tahan. Kayak berlarut-larut, kayak lama sekali. Dan Pak Jokowi baru menyadari hari ini, entah baru menyadari atau Pak Jokowi sebenarnya ingin memainkan narasi terzolimi tapi tidak kunjung bisa bermain gitu. Udah ditunggu-tunggu, kok nggak muncul-muncul aktornya. Akhirnya sekarang menyampaikanlah perasaan politiknya, ya supaya terlihat terzolimi, ya meskipun orang-orang nggak ada rasanya yang kemudian mau berempati atau kasihan kepada Jokowi. Ya karena gimana rasanya kasihan loh, dia udah memberikan pekerjaan kepada anaknya, nyarikan kerja anaknya, wapres lagi gitu kan. Masa kita mau kasihan, kan nggak bisa. Jadi ya memang politik serumit itu, dan apa yang disampaikan dan dirasakan oleh Pak Jokowi lewat perasaan politiknya itu menjadi satu cerita dan catatan baru. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.